Halo rekan-rekan traders, saya akan mereview apa yang terjadi terhadap market belakangan ini dan sekalian memperlihatkan apa yang bisa diperbuat oleh sistem trading swing trade milik saya yang dibekali oleh tria dan range sehingga Anda bisa mendapatkan insight tentang trading itu seperti apa ya. Saya akan mulai saja di mana kalau Anda lihat IHSG kita ini kan tidak dalam kondisi yang bullish, belum lagi adanya ancaman sedikit-sedikit sedikit-sedikit suspend ya kan seperti itu. Jadi kita tidak dalam kondisi yang nyaman untuk trading. Pada dasarnya seperti itu. Tapi tetap peluang itu akan selalu ada. Contoh pada TPIA ya. Pada TPIA kalau Anda menggunakan tria dan range, maka itu Anda bisa mendapatkan seperti ini. Jadi TPIA kita ke tanggal 19 April deh ya. 19 April ini, nah kalau saya print screen dulu, Anda perhatikan di sini. Tria fast-nya, ya, tria medium, dan range ini ya. Tria fast, tria medium, dan range. Tria fast yang warna merah, tria medium yang warna biru, range yang warna hitam. Anda lihat di sini tria fast sudah kurang dari satu, itu menandakan saham ini sedang pullback sopan. Ya, pullback sopan. Ya, artinya setelah rally dia pullback. Dari mana saya tahu dia dalam kondisi rally uptrend? Karena dikasih tahu sama tria fast, di mana tria fast-nya di atas 1,05. Ini kan 1,329. Jadi rally-nya kuat. Karena minimal bisa dikatakan dia dalam kondisi rally uptrend, angkanya harus 1,05. Ini 1,3. Besar sekali. Jadi trennya sebenarnya bagus. Ya, bagus. Kemudian saham ini juga bukan saham yang seperti BCA. Pergerakannya naik turun 1%, 1%, naik turun 1%. Ya. Dari mana saya tahu? Karena di sini range-nya adalah 6,746%. 6,7% lebih pergerakan hariannya rata-rata. Ya kan, jadi ini bukanlah saham yang saham tidur ya. Kalau bisa dibilang Anda lihat di BCA, BCA itu range-nya kecil sekali ya, tidak besar. Nah, kita lihat di sini range dari BCA hanya 2,326. Artinya pergerakan BCA ini hariannya ya naik turun paling 2,3%. Jadi ya susah ya kalau mau cuan di saham yang pergerakan hariannya cuma 2 sampai 2%-an gitu ya. Ngapain? Kalau ada yang bisa sampai kayak TPIA, pergerakannya sehari itu bisa 6%, itu enak sekali untuk kita lakukan yang namanya swing trade. Ya, swing trade itu artinya kita masuk di tren terkuatnya, tidak lama kita masuk dia rally naik, ya kan? Terus kita mulai jualan bertahap seperti itu. Atau kalau Anda mau trial untuk mengejar gain yang jauh lebih besar lagi juga bisa. Tapi yang jelas swing trade itu kita in outnya cepat. Cepat itu bukan day trade, bukan scalper ya. Cepat itu ibaratnya 2 minggu, 3 minggu maksimal, ya kan? Gitu kita bisa dapat gain dari 8% sampai 20% seperti itu. Ya, itu swing trade konsepnya. Nah, jadi kembali lagi kita ke TPIA pada tanggal ini ya, 19 April. Anda bisa lihat di situ bahwa TPIA sudah memenuhi 3 syarat utama dari indikator milik saya, yaitu tria fast, tria medium, dan range, di mana tria fast kurang dari satu, tria medium yang warna biru di atas 1,05, range di atas 3. Ya kan? Kita thresholdnya range itu 3. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa bikin trade plan, di mana kita kalau untuk TPIA ini trade plan-nya, saya langsung kasih contoh ke Anda. Trade plan, saya akan beli, ini kan dua last high-nya, 2 hari terakhir, high-nya itu di angka 7.025. Jadi mungkin saya akan masuk di TPIA di 7.075. Ya. Terus dua last low-nya untuk TPIA juga sama, yaitu 6.850. Jadi kemungkinan saya akan stop loss di 6.800, misalnya gitu. Dengan modal 100 juta, yang mana kalau ternyata trading ini setelah kita beli kita kena stop loss, maka saya maksimal mau rugi cuman 0,5% dari total 100 juta equity saya. Artinya loss 500.000. Santai bos, ya kan? Nggak terlalu horor atau gimana, ya kan? Nah, itu langsung keluar di sini lot maksimal saya beli hanya 16 lot.
atau butuh uang sekitar 11,5 juta. Artinya 11,5% dari total equity saya, ya, 11,5%. Jadi kita bukan orang yang belinya 3% per emiten gitu ya, tapi dalam satu portfolio isinya 30 emiten gitu. Enggak. Swing trade itu kalau bisa kita masuknya gede, ya kan, supaya kita nggak perlu tunggu beggar untuk bisa mendapatkan gain yang setara dengan kalau nunggu mesti beggar tapi masuknya dikit, kan gitu. Ini risk per trade 0,5%. Kalau Anda pakai 1%, maka Anda beli 32 lot dengan nilai pembelian 23 juta. Artinya 23% dari total 100 juta yang Anda miliki. Tapi kalau kena stop loss, ruginya 1 juta dari transaksi ini. Nah, kalau Anda rugi 1 juta, 1 juta, 1 juta terus ya, 10 kali transaksi, terus Anda udah kena mental, berarti ini kebesaran, bos, 1%-nya. Ya, gitu aja, simple. RPT yang cocok adalah kalau Anda kena stop loss beruntun 10 kali berturut-turut, Anda sudah stres, berarti risk per trade-nya nggak cocok untuk Anda. Ya, gitu, dikecilin. Sampai di mana Anda nyaman. 10 kali cut loss beruntun, Anda masih santai aja. Nah, makanya tadi saya pakai contoh 0,5. 0,5 kan kalau 10 kali cut loss beruntun, ruginya 5 juta. 5 juta itu kan berarti loss 5% dari total 100 juta modal. Ya kan, itu tidak, saya rasa belum bikin orang stres, ya kan, masih santai, bos. Oke, 16 lot kita beli. Nah, di sini kita lihat besoknya harga tertinggi hanya 7.000. Jadi artinya kita kan sistemnya swing trade itu buy on breakout, ya, beli di atas. Nah, kalau begini kan tidak kebeli, ya kan? Kita tidak kebeli, ya. Nah, kalau tidak kebeli, kita market tutup nih, kita cek, oh tidak kebeli TPIA-nya karena dia tidak naik ke 7.075. Terus apa yang kita lakukan? Kita screening, terus kita lihat, oh TPIA masih muncul nih di screening, baru kita cek tria fast, tria medium, dan range-nya berapa. Untuk tria medium dan range masih confirm 1,3 dan 5,6. Oke. Terus tria fast-nya sudah 1,002. Wah, sudah di atas 1 sedikit. Ini gimana dong? Ini kita pakai patokan yang kemarin. Tria fast-nya kita anggap masih di bawah 1. Loh, kok bisa begitu? Karena harga di tanggal 22 April belum melewati harga tertinggi 2 hari sebelumnya, yaitu 7.025. 2 hari sebelumnya kan 7.025. 7.025, ya kan, dua candle ini harga high-nya adalah 7.000, sama-sama 7.025. Di tanggal 22 dia cuma 7.000, jadi belum di atas 7.025. Jadi kita masih anggap dia cocok untuk swing trade. Kita masih masukkan dia sebagai incaran dengan planning yang kalau kita cek masih sama, karena ibaratnya dua candle terakhir ini harga tertingginya masih di 7.025, harga terendah 6.850, berarti planning yang ini masih kita pakai, ya kan. Nah, kita lihat berikutnya, ya. Sorry, saya salah pencet tadi. Oke, saya ulangin dulu. Nah, kita lihat hari-hari berikutnya. Besoknya terjadi trigger buy, ya kan, kita udah punya barang, kita hold, mungkin Anda sudah TP bertahap atau bagaimana, silakan, ya, silakan. Bagi para member angka bicara, ya, mereka sudah tahu aturan TP-nya seperti apa, sebaiknya TP di mana, ya kan, alasannya kenapa kita TP di situ, sebesar apa kita TP-nya, sebanyak apa yang kita jual, itu sudah ada. Saya jelaskan di dalam video aplikasi berdagang angka. Jadi SOP-nya jelas seperti itu. Ada guidance-nya, ada panduannya. Jadi ya udah, ibaratnya saya tidak ada di sana pun tidak akan kehilangan seperti ayam kehilangan induk. Enggak, udah tahu karena SOP-nya jelas. Jadi kayak ibaratnya bisnis gitu ya. Owner bisnisnya nggak ada di tempat, tapi bisnisnya tetap jalan karena ada SOP. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat untuk si TPIA sampai dengan tanggal berapa nih? Sampai dengan tanggal 17 Mei, harga TPIA ada di 9.225. Nah, kita coba tulis di sini 9.225. Seandainya belum di take profit, maka floating profitnya adalah sebesar ini.
3.423.000. Ini 3.423.000 floating profitnya. Artinya ini hampir 7 kalinya risk kita. Di mana risk kita 500.000 kalau kena stop loss awal di 6.800. Kenyataannya sekarang kita floating profit 3.400.000. Hampir 7 kalinya 500.000. 7 kalinya risk. Ya, seperti itu. Kalau dijual sekarang, ya kan? Kalau dijual sekarang, semuanya dijual dan sebelum-sebelumnya belum ada yang di take profit sama sekali. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke contoh berikutnya lagi di saham TINS ya. Kita coba lihat di sahamnya TINS. Saya akan ke sini ya. Oke. Saya akan ke TINS pada tanggal 26 Maret ya, 26 Maret. TINS 26 Maret. Anda bisa lihat di situ triafasnya. Saya screenshot, print screen dulu ya. Anda bisa lihat di sini triafasnya di bawah satu. Oh, pullback cantik sayang kan gitu ya. Tria mediumnya 1,2. Oh, rally-nya bagus ya kan. Trennya bagus, strong uptrend gitu kan. Range-nya 8,3%. Artinya saham ini bisa dalam dalam seharinya bisa naik 8% atau juga bisa turun 8%. Intinya dia range pergerakannya lebar, bukan seperti BCA yang naik turun 2%. Seperti itu, lelet. Kita kan mau cari saham yang bisa memberikan kita gain tercepat. Seperti itu ya. Itu ada pada range informasi tersebut. Kita juga mau mencari saham dengan tren terkuat pada saat itu. Informasi itu kita bisa dapatkan pada tria medium yang warna biru. Kita mau cari saham yang sudah dalam tren terkuatnya saat ini, ya strong uptrend, tapi kondisinya sedang pullback. Kita nggak mau beli di pucuk Monas, ya kan gitu ya. Kita nggak mau beli di pucuk Monas. Kita maunya dia setelah lari kenceng istirahat sebentar. Nah di situ kita mau cari area entry. Itu dikasih tahu oleh Tria Fast. Nah dengan angkanya di bawah 1. Oke. TINS pada tanggal 26 Maret masuk kriteria dan langsung saja kita bikin plannya di mana dua candle terakhir ini harga tertingginya adalah 820, maka saya kemungkinan akan masuk di 830. Ya, ini saya tulis dulu, ini tadi TPIA, yang ini TINS. Kemudian sekarang kita mau cari stop loss-nya, dua candle terakhir ini harga terendahnya ada di 750, maka saya ya anggap aja stop loss di 740 lah. Ya. Maka saya hanya boleh beli 53 lot. Nah, nggak boleh banyak-banyak, bos. Kenapa? Karena jarak harga beli ke harga stop loss-nya 10% lebar. Jadi saya nggak boleh beli banyak-banyak. Supaya kalau saya kena cut loss, kena stop loss awal di 740, rugi saya hanya 500.000. Ya kan? Karena hati saya cuma sanggup segitu. Kalau satu kali loss, kemudian dikali 10 kali stop loss beruntun, kan gitu ya. Saya sanggupnya segitu. Gitu. Jadi bukan saya pingin kaya cepat, maka saya beli yang banyak. Itu goblok namanya ya. Kita harus berpikir secara resiko, saya sanggupnya berapa. Supaya trading itu nyaman. Tidak deg-degan. Santai gitu loh. Ini money management yang benar. Ya. Terus kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Besok ke trigger buy. Tapi setelah trigger buy tutupnya di 805. Waduh, ini kalau beli banyak pasti deg-degan. Oh iya, coba kalau Anda belinya nggak pakai ini terus baratnya Anda di sini ya. Anda belinya nggak pakai money management. Anda belinya misalnya 300 lot. Sorry, bukan 300 lot, 500 lot. Main pencet aja. Ya, artinya Anda beli 41 juta, 40% portfolio Anda ada di TINS. Apa yang terjadi ketika habis trigger buy terus dia close di 805? Langsung Anda sedang dalam keadaan floating loss 1.455.000. Ini floating loss-nya.
Anda pasti akan deg-degan. Kenapa? Karena kalau ternyata tidak sesuai dengan yang Anda inginkan dan ternyata dia turun ke stop loss, baru Anda pusing. Ini rugi saya berapa ya? Waduh, kalau dia turun ke stop loss, rugi saya 4.600.000. Anda bayangin 4.600.000 dari satu kali trading. Kalau dari 5 kali trading, itu sudah 23 juta. Artinya 23% portfolio Anda. Baru 5 kali cut loss. Gemetaran pasti. Itulah kenapa jangan main asal pencet, hitung dulu. Anda sanggupnya berapa untuk beli supaya Anda trading itu nyaman, tidak ada rasa deg-degan, bukan seperti penjudi. Jadi kalau ada yang bilang trading itu adalah judi, ya saya nggak ngerti juga ya. Mungkin dia main asal pencet belinya, kan gitu. Kalau di sini di mana unsur judinya? Kalau Anda secara bisnis Anda sudah tahu bahwa resiko yang Anda sanggup hadapi itu sekian sesuai dengan kenyamanan hati Anda. Seperti itu. Oke? Kalau Anda sudah nyaman, maka yang terjadi adalah Anda santai aja selama belum kena stop loss, ya udah bodo amat kan gitu ya. Toh besoknya naik lagi tuh, ya. Nah, ya kan? Naik. Karena Anda tidak menggunakan money management yang benar, setelah trigger buy terus tutupnya merah, Anda mungkin akan ya sudahlah daripada nanti kena stop loss awal, ya kan? Ini tutupnya jelek nih, gini gini gini. Belum lagi Anda cek, oh ternyata distribusi nih, asing jualan nih, top 5 brokernya distribusi nih, ah udahlah jual aja lah, mah ini semua indikasi bakal sell, ini ibaratnya bakal ke bawah nih, ya udah gue jual deh. Habis lu jual naik harganya, terus Anda bingung. Itulah yang sering terjadi kepada orang-orang, dijual naik dibeli turun. Kenapa begitu? Ya karena Anda tidak pakai money management yang proper. Dijual naik ya karena Anda ketakutan, makanya Anda jual. Ternyata dia naik lagi, nyesel kan gitu. Dibeli turun, nyesel juga. Kenapa? Belinya kebanyakan. Itu, ya. Lanjut, kita cek lagi, ya. Nah, itu makin naik, makin naik, makin naik, ya. Terus turun, jebret. Nah, kalau Anda tidak take profit bertahap, ya, Anda tidak take profit secara bertahap, maka ketika turun seperti ini, Anda juga akan shock. Kenapa saya bilang Anda shock? Contoh ya, di tanggal 22 April tutup di 1065. Nah, kita coba lihat 1065 kita taruh di sini 1065, ya kan? Artinya di tanggal tersebut, di tanggal 22 April close 1065 itu Anda floating profit 1.228.000. Dua kali risk Anda, ya. Terus 3 hari berikutnya harganya tutup di 840. Nah, saya tulis di sini 840. Jabret, hilang tuh 1.200.000-nya tadi. Konyol kan? Cuma gara-gara apa? Kepingin beggar, ya kan? Kepingin cepet kaya, ya. Hilang floating profit. Belum jadi loss loh ya, belum. Hilang floating profit, gigit jari. Udah tendang-tendang kursi, pukul-pukul meja, laptop dibanting mungkin. Karena merasa menyesal. Kenapa gua nggak jual di pucuk? Mohon maaf, nggak ada yang tahu harga pucuk. That's why kita jual bertahap. Ada alurnya, ada caranya, ada SOP-nya. Seperti itu, ya. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Supaya Anda tidak terjerumus ke dalam bisnis penyesalan. Beli harganya turun, nyesal. Dijual harganya naik, nyesal. Nggak di TP harganya pullback, nyesal. Di TP harganya terbang makin tinggi, nyesal. Masuk ke dalam bisnis penyesalan. Siapa yang siapa yang sedang berada dalam bisnis penyesalan tersebut? Coba komen ya. Nah, ya. Jadi ini saya kasih contoh tadi TPIA yang masih mulus-mulus aja, terus saya kasih contoh juga di TINS yang tidak mulus seperti ini, jebret. Supaya Anda dapat gambaran, ya, seperti itu. Jangan main asal ibaratnya tergiur dengan rumput tetangga yang ibaratnya pamer beggar gitu ya. Kayaknya gampang ya dapatin beggar. Sorry bro, sorry to say. Tidak semudah itu Ferguson. Ya, tidak semudah itu Ferguson. Kalau semudah itu semua, trading itu gampang banget gitu ya. Nggak ada tukang rokok ketengan pinggir jalan, bos. Semuanya jadi trader. Oke, lanjut lagi. Saya kasih lagi satu contoh berikutnya ya di saham unik. Nah, ya, unik.
Unik. Unik. Saham ini unik gitu kan. Unik. Nah, kita menuju ke candle tanggal ini. Nah, candle tanggal 22 April. Ya, Anda bisa lihat di situ triafasnya. Triafas 0,97. Tria medium 1,3, range-nya 8. Oh my God. Saham ini sedang Saham ini adalah saham yang pergerakannya cukup lebar. Dari mana? Dari range. Karena 8,2. Threshold-nya minimal 3. Ini 8. Oke. Saham ini dalam kondisi super uptrend atau strong uptrend lah, simpelnya gitu. Kenapa? Saya tahu dari tria medium karena threshold minimal 1,05. Ini 1,3. Strong uptrend. Terus dalam keadaan strong uptrend tapi lagi pullback, sopan. Tahu dari mana? Dari tria fast. Ngasih tahu bahwa tria fast-nya di bawah 1 yaitu 0,97. Ah, enak. Apalagi? Anda udah nggak perlu indikator lain, bos. Nggak perlu, bos. Ya, tinggal dari sini doang. Terus Anda cek, wah bagus nih. Kemudian Anda lihat 2 hari terakhir candlenya, ya kan? Mana yang tertinggi? Tertinggi ada di 21 April, harga 324. Maka saya bikin planning di sini. Saya mungkin akan beli di 328 misalnya gitu ya. Ini unik. Kemudian cek 2 candle terakhir punya low paling rendah di harga 306. Kemungkinan saya akan kasih stop loss di 302. Kan gitu. Muncul deh. Maksimal saya beli cuma boleh 182 lot. Ya. Kalau kena stop loss ruginya 500.000. Kan gitu. Ya, Anda merasa ini masih terlalu besar, kecilkan lagi. Jadi misalnya 0,3, maka lot Anda beli makin sedikit. Anda merasa ini terlalu kecil, ya tinggal dibesarkan. Misalnya jadi 0,7, Anda bisa beli 255 lot. Jadi itu semua tergantung selera Anda terhadap resiko. Anda ini orang yang gampang takut apa enggak terhadap loss. Kalau Anda takut terhadap loss, cara ngatasinya adalah mulailah dengan risk per trade yang kecil. Misalnya tadi 0,3, ya kan, satu kali cut loss 300.000. Ingat modalnya di sini 100 juta. Ya, jangan Anda bayangkan dengan isi dompet Anda saat ini misalnya cuma ada 5 juta, 300.000 akan terlihat besar. Tapi kalau berdasarkan contoh ini di mana modalnya 100 juta, maka cut loss 300.000 itu kecil, ya seperti itu. Nah, tapi kita di sini kan contohnya normalnya adalah 0,5 RPT-nya. Kita cuma boleh beli 182 lot. Oke. Kemudian kita lihat besoknya trigger buy dan close tutup di 396. Lumayan, ya kan? Seperti itu. Kita lihat lagi kelanjutannya seperti apa. Sampai dengan uh, candle terakhirnya, ya, Anda bisa lihat dia tutup di 452. 452, maka floating profit saat ini adalah 2.200.000. Itu setara dengan 4 kali risk awal Anda. Risk awal 500.000. Ya, kalau Anda jual di harga sekarang 452, Anda profit 2.200.000. 4 kali risk awal Anda. Seperti itu. Tapi kan ya, ibaratnya ini terlalu mulus. Ibaratnya kalau kejadian kayak Teens, Anda menyesal. Supaya Anda tidak menyesal, ya paling tidak Anda harus ada take profit sebagian. Terserah mau berapa persen dari total pembelian awal. Ya, terserah. Yang jelas harus ada profit, harus ada take profitnya supaya Anda tidak menyesal kejadian seperti Teens tadi. Ya, seperti itu. Tapi seandainya tidak dijual, maka hari ini floating profitnya 2.200.000. Itu. Satu contoh lagi, yaitu Cleo. Oke, Cleo. Kita akan melihat Cleo ke tanggal di sini. Cleo, oh, sorry, majuin satu candle. Nah, ini dia pas. Cleo. Apakah saham ini saham yang pergerakannya tidak lelet seperti BCA? Itu terjawab. Anda bisa lihat dari dari range, di mana range-nya di atas minimal yang kita inginkan yaitu 3, dia 3,3. Oke. Apakah saham ini dalam kondisi uptrend? Ya, jawabannya karena tria mediumnya 1,08, minimal 1,05.
Apakah saham ini sudah uptrend dan sedang kondisinya saat ini sedang pullback sopan? Ya, karena triavasnya 0,997. Enak tuh. Jadi Anda berada di saham yang sedang strong uptrend, pergerakannya tidak lelet, tapi kondisi terakhirnya sedang pullback sopan. Waduh, enak kan? Enak, enak. Ya, cuman pakai ini, tria dan range. Terus Anda bikin planningnya, misalnya gitu kan, 2 hari terakhir paling tinggi di 790, maka saya akan mungkin masuk di 800 misalnya, ini Cleo. Ya. Stop loss, 2 candle terakhir paling rendah di 725, maka stop loss saya di 715 misalnya. Saya cuma boleh beli 56 lot saja. Kalau saya hanya sanggup rugi 0,5% dari total equity 100 juta, yaitu 500.000. Oke, kita input auto order, kita tunggu besok, kita lihat apa yang akan terjadi besok. Besok harganya tidak naik ke 700, tidak naik ke 800, kita tidak terbeli. Terus gimana dong? Itu triavasnya sudah 1,021. Nah, ingat ini sama persis seperti TPIA, di mana kalau candle terbarunya tidak membuat high yang lebih tinggi daripada 2 candle sebelumnya, maka meskipun triavasnya sudah di atas 1, kita abaikan, kita masih anggap dia dalam kondisi pullback. Sehingga kita tetap bikin planning untuk hari esoknya. Kita mau buy di berapa. Tentunya planningnya sudah pasti ada perubahan sedikit. Yaitu Anda bisa lihat di sini harga high-nya 2 candle terakhir ini, candle tanggal 3 April dan tanggal 4 April, tertingginya ada di 790. Maka saya akan beli di 800. Oh, tetap harga buy-nya. Terus untuk stop loss, 2 candle terakhir ini yang paling rendah ada di harga 765. Maka stop loss saya kemungkinan akan ada di 750 atau 755 lah misalnya. Jebret. Maka saya bisa beli 103 lot. Kan planningnya berubah, maka maksimal beli pun berubah. Saya bisa beli 103 lot sekitar 8 jutaan gitu ya. Terus kita lihat hari esoknya apa yang terjadi, trigger buy, jebret, habis trigger buy naik kencang seperti itu ya. Dan sampai dengan hari ini Cleo ya, ini Cleo sempat menyentuh harga tertinggi di, oh gila loh, tertingginya di 1295. Kita tulis di sini 1295. Anda profit 5 juta kalau Anda berhasil jual di situ, ya kan? Tapi kan ya, siapa yang tahu harga pucuknya? Hanya saja saya ingin ngasih tahu ke Anda, kalau Anda beli sahamnya cuma 3 juta, bos. Modal Anda 100 juta, Anda beli 3 juta. Anda mau cuan 3 juta dari pembelian Anda, yaitu cuan 100%, yaitu cuan 3 juta. Anda butuh kenaikan 100%, bos. Tapi dengan cara ini, Anda mau profit 3 juta, Anda nggak harus naik harga sahamnya sampai 100%. Anda nggak harus tunggu dia beggar, bos. Kan begitu? Ya, Anda nggak perlu tunggu dia sampai beggar. Ya, nggak perlu. Sekarang harganya Cleo di 1170 ya, pullback. Di 1170 Anda floating profit 3.700.000. Naik hanya 46%, Anda sudah cuan lebih besar daripada kalau Anda mengharapkan beggar tapi belinya cuma 3 juta rupiah. Ya, dengan cara ini, apapun yang terjadi, Anda ruginya 500.000 untuk 1 kali transaksi. Ini kalau saya total gitu ya, anggap aja Tins di harga 840 deh, saya diskon gitu ya. Ini kalau saya total 4 ini, kalau dijual cuan 9.400.000. Artinya itu sama dengan Anda punya celengan untuk 18 kali cut loss beruntun. 1 kali cut loss 500.000, 18 kali cut loss 9 juta. Ya, berarti Anda punya tabungan 18 sampai 19 kali cut loss. Kalau terjadi 18 sampai 19 kali cut loss, ini kan contoh-contoh ini mulai dari pertengahan Maret ya hingga sekarang, berarti kan sekitar 2 bulan ya. Ada 19 kali cut loss dan hanya 4 yang menghasilkan profit, maka totalnya Anda draw. Totalnya Anda draw.
Kok bisa, Pak? Padahal saya cut loss 19 kali loh. Pak, cuannya cuma 4 kali. Itu pun dengan catatan Tins itu ya dibilang draw lah, Pak. Bisa dibilang cuannya cuma 3 nih, Pak. Cut loss 19 kali. Itu karena Anda punya money management yang solid, di mana Anda sudah membatasi resiko maksimal Anda rugi itu per transaksi sesuai dengan yang Anda sanggup, yaitu 500.000 contohnya di sini. Tapi kalau Anda profit, Anda tidak akan segampang itu, oh naik 5% saya TP deh. Enggak, Bos. Ada rules-nya, kapan sebaiknya jual, kapan TP bertahap, kapan jual habis, ada rules-nya. Itu semua saya jelaskan di dalam video untuk para member angka bicara yang ada di dalam aplikasi berdagang angka. Seperti itu. Di sini saya cuma ingin menunjukkan bahwa konsep trading swing trade itu tidak mengharuskan Anda untuk mendapatkan cuan, Anda harus sampai beggar. Di mana nungguin beggar itu lama. Belum lagi kalau kejadiannya kayak teens, Anda dikocok-kocok seperti itu, siapa yang sanggup? Mental Anda pasti tergoncang, gitu kan. Supaya mental Anda tidak tergoncang, maka open posisinya dibanyakin. Open posisinya dibanyakin, bisa sampai 30 open posisi dalam satu portfolio, maka belinya nggak bisa banyak, belinya kecil-kecil. Yaitu tadi belinya 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta supaya Anda tidak terasa kalau kena banting seperti tins begini, set gini kan, oh nggak apa-apa, masih ada barang yang lain, kan gitu. Tapi ibaratnya simpelnya gini, Anda berarti peternak ikan yang menunggu panen, ibaratnya 1 kilo itu 2 ekor. Sedangkan swing trade itu 1 kilo 5 ekor kita panen, bos. Yang penting cepat jadi duit. Dengan ikan ini cepat kita panen, 1 kilo 5 ekor, maka resiko kita juga akan lebih kecil daripada menunggu 1 kilo 2 ekor. Yaitu apa? Resiko penyakit, resiko bangai, resiko keracunan, resiko dicurangin orang lain, diracun, tambak kita, apa segala macam. Resiko penyakit terhadap ikan karena adanya bangai, apa segala macam. Itu jadi jauh lebih berkurang karena 1 kilo 5 ekor kita udah panen. Itu. Nungguin 1 kilo 2 ekor ikan itu lebih lama. Resikonya lebih besar. Kan begitu. Jadi nggak apa-apa di pasaran kita cuannya juga nggak seberapa gitu kan karena 1 kilo 5 ekor 1 ekornya kecil-kecil ikannya nggak apa-apa tapi kita resiko kita itu lebih kecil daripada kita harus nungguin dia 1 kilo 2 ekor. Tanya deh sama peternak ikan ya tambak udang tanya deh ada rules seperti itu. Makanya Anda kalau mau jadi seorang trader, berpikirlah sebagai seorang entrepreneur. Itu yang susah. Karena kebanyakan orang berada di kuadran E, yaitu employee. Employee itu pola pikirnya tidak terbiasa dengan pola pikir bisnis. Di mana pola pikir bisnis itu selalu memperhitungkan faktor resiko. Employee resikonya tidak sebesar pebisnis, di mana employee dapat gaji rutin setiap bulan. Yang penting jangan bikin bos marah, jangan melakukan kesalahan, aman deh. Kan gitu. Tapi kalau pebisnis, tiap hari berkutat dengan resiko. Itu sebabnya kenapa banyak trader yang gagal. Karena menjadi seorang trader itu sama dengan menjadi seorang pebisnis. Mindsetnya belum siap, mindsetnya belum dibentuk, sudah langsung loncat ke kuadran B menjadi seorang pebisnis tanpa pondasi yang kuat. Makanya hancur, banyak yang hancur. Seperti itu. Ya, jadi semoga video ini bisa memberikan Anda insight bahwa sebenarnya trading itu tidak terlalu susah. Gampang, tapi ya nggak terlalu nggak sangat-sangat gampang. Tetap harus mengelola resiko. Ya, jadi bukan cuman oh kita punya indikator yang powerful, enggak. Kita harus punya money management yang solid. Setelah kita punya trading system yang powerful, money management yang solid, kita juga harus punya exit rule yang mana exit rule itu harus jelas. Kenapa kok kita TP bertahap? Kenapa kok tidak di hold buta-buta mengharapkan beggar? Ada alasannya, ada reasonnya. Ini semua termasuk juga, ini semua konsep-konsep ini saya jelaskan di dalam video-video yang ada di dalam aplikasi berdagang angka kalau Anda jadi member angka bicara. Terus mindset-mindset seorang pebisnis, bagaimana cara mengelola drawdown, menyikapi drawdown, apa segala macam ada di dalam video-video di dalam aplikasi berdagang angka. Karena
Saya percaya bahwa untuk menjadi seorang trader, Anda juga harus dibentuk dari sisi mindset menjadi seorang pebisnis, bukan cuma bicara soal trading saja. Bukan hanya sekedar, ayo, bisa yuk, beggar yuk. Bukan sekedar seperti itu, bos. Itu angin surga. Ya, saya jarang sekali ngasih angin surga. Yang saya kasih tadi ada pahitnya tuh. Ini profit 3 biji. Kalau Anda cut loss 19 kali beruntun, nah kan begitu, ada pahitnya. Pahitnya pun Anda masih draw, bos. Kena pahit, Anda masih draw. Tuh. Itulah kalau punya money management yang solid. Sampai jumpa di dalam membership Angka Bicara. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.